Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidaulin Nizam dari kelas Kimia A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar 2 yang berjudul asam basa. Nah, di sini saya mengambil tumbuhan minyak kayu putih. Bisa dilihat sendiri gambar atau foto tumbuhan minyak kayu putih seperti pada gambar di sini. Tumbuhan kayu putih memiliki nama Latin Melauca clausandra dengan ordo Mitales. Nah, di sini nama Latin dengan nama lokal di sini sama. Nah, di sini minyak kayu putih merupakan tanaman yang tumbuh baik di Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara. Jadi minyak kayu putih tersebut banyak tumbuh di Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara. Minyak kayu putih biasanya juga digunakan sebagai bahan campur parfum. Jadi bisa juga di sini minyak kayu putih dijadikan sebagai bahan campuran parfum, produk rumah tangga, dan industri di bidang pengobatan. Jadi minyak kayu putih bisa juga dijadikan produk rumah tangga dan industri di bagian pengobatan. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan kayu putih. Nah, bisa dilihat sendiri di sini kingdom, lantai, divisi, Magnolipita, kelas Magnoliopsida, ordo Mitales, famili Myrtaceae, genus Melaleuca, spesies Melaleuca clausandra. Nah, di sini klasifikasi tumbuhan kayu putih bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, morfologi tumbuhan kayu putih. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari tumbuhan kayu putih. Yang pertama, batang. Batang memiliki ketinggian sekitar 10-20 meter. Jadi di sini batangnya memiliki ketinggian yang berkisar antara 10-20 meter. Kulit batang berlapis putih ini berlapis-lapis. Warna putih keabu-abuan dengan permukaan tidak beraturan dan kasar. Jadi di sini batangnya berwarna putih keabu-abuan dengan permukaannya tidak beraturan dan kasar. Batang pohon tidak terlalu besar. Jadi batang pohon kayu putih ini tidak terlalu besar dan memiliki percabangan sedikit. Jadi di kayak ranting-ranting pohon kayu putih ini cabangnya sedikit. Selanjutnya, daun. Daun tumbuhan kayu putih adalah daun tunggal. Jadi jenis daun tumbuhan kayu putih adalah daun tunggal, bertangkai pendek. Jadi tangkai tumbuhan kayu putih, tangkainya pendek. Helaian dan daun berbentuk lonjong atau lancet. Jadi di sini bentuk daunnya helaian, berbentuk lonjong atau lancet. Nah, di sini panjang daunnya sekitar 4,5 cm sampai 15 cm. Ini perkisaran panjang daun kayu putih antara 4,5 cm sampai 15 cm dan memiliki lebar 0,75 cm sampai 4 cm. Di sini untuk lebarnya 0,75 cm sampai 4 cm. Ujung dan pangkalnya runcing. Jadi, ujung dan pangkal daun kayu putih ini runcing. Tepi rata. Jadi, tepi daun kayu putih rata.
tulang daun sejajar. Nah, di sini daun kayu putih memiliki tulang daun yang sejajar. Permukaan berbulu. Jadi di permukaan daunnya agak sedikit berbulu. Berwarna hijau muda sampai tua. Di sini berwarna hijau muda untuk yang masih muda. Daun jika diremas akan berbau minyak kayu putih. Nah, di sini daunnya jika diremas-remas akan mengeluarkan bau seperti minyak kayu putih. Selanjutnya di sini bunga. Bunga tumbuhan kayu putih adalah bunga majemuk berbentuk bulir. Jadi di sini bunganya tumbuhan kayu putih adalah bunga majemuk yang berbentuk bulir. Bunga berbentuk seperti lonceng. Jadi bunga kayu putih berbentuk seperti lonceng. Dan mahkota berwarna putih. Jadi mahkota bunga kayu putih berwarna putih. Kepala putik berwarna kekuningan. Ini kepala putik bunga kayu putih agak sedikit berwarna kekuningan dan akan tampak atau muncul di pangkal ujung percabangan daun. Selanjutnya, buah. Buah tumbuhan kayu putih dikenal dengan buah gelam atau mikrobolong, berbentuk bulat kecil. Di bagian tengah terdapat lubang kecil dan antena kecil. Jadi buah tumbuhan kayu putih berbentuk bulat kecil. Di bagian tengah terdapat lubang kecil dan antena kecil. Buah berwarna hijau muda hingga hijau kecoklatan. Jadi untuk buah pohon kayu putih berwarna hijau muda hingga hijau kecoklatan. Buah ini muncul secara bergelombol dalam satu tangkai memanjang. Jadi untuk buah kayu putih ini muncul secara bergelombang dalam satu tangkai memanjang dengan jumlah 2-30 buah. Jadi buah kayu putih ini biasanya berjumlah 2-30 buah. Selanjutnya di sini ada manfaat dan kegunaan kayu putih. Yang pertama, pereda sesak nafas. Khasiat daun kayu putih untuk tubuh sangat ampuh. Digunakan dalam meredakan sesak pada pernafasan. Jadi, minyak kayu putih bisa dimanfaatkan untuk pereda sesak nafas. Kandungan senyawa di dalam daun ini akan menjaga sistem pernafasan Anda agar tidak terganggu kinerjanya. Jadi dalam minyak kayu putih ini ada kandungan senyawa yang akan menjaga sistem pernafasan agar tidak terganggu kinerjanya. Selanjutnya, menyehatkan paru-paru. Khasiat daun kayu putih yang masih berhubungan dengan pernafasan yaitu menyehatkan paru-paru. Paru-paru yang sehat tentunya akan membuat sistem pernafasan Anda jauh lebih lancar dan juga tidak sesak. Jadi, selain pereda sesak nafas, di sini daun kayu putih juga menyehatkan paru-paru. Selanjutnya, penghilang rasa sakit. Jadi, di sini khasiat daun kayu putih juga baik digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, seperti sakit nyeri dan pegal. Bisa Anda sembuhkan dengan menggunakan daun istimewa ini. Manfaatnya sebagai penghilang rasa sakit disebut dengan analgesik. Jadi, khasiat daun kayu putih ini juga bisa digunakan untuk penghilang rasa sakit. Selanjutnya, mencegah bakteri. Khasiat daun kayu putih untuk mengusir bakteri cukup ampuh. Fungsi antibakteri dalam daun ini sudah dibuktikan dengan beberapa temuan kandungan di dalam yang cocok untuk mengusir bakteri di dalam tubuh. Jadi di sini kandungan dari daun kayu putih juga bisa digunakan untuk antibakteri. Selanjutnya, mengatasi jamur.
Khasiat daun kayu putih selain sebagai daun antibakteri juga mampu melawan jamur. Daun ini akan mencegah timbulnya penyakit kulit seperti panu, kadas, dan juga kurap dengan melindungi tubuh Anda dari serangan jamur yang mudah menular. Jadi manfaat daun kayu putih juga bisa mengatasi jamur seperti panu, kadas, dan juga kurap. Selanjutnya di sini manfaat daun kayu putih juga antivirus. Satu lagi manfaat daun kayu putih yang akan memberikan tubuh Anda kualitas kesehatan yang baik, yaitu daun herbal pencegah virus. Daun yang satu ini memiliki fungsi antivirus yang sangat ampuh untuk kesehatan tubuh. Jadi di sini manfaat kayu putih juga antivirus. Selanjutnya melindungi kesehatan saraf. Jaringan saraf Anda akan lebih sehat dengan menggunakan manfaat daun kayu putih. Khasiat daun ini akan merusak sampai ke bagian dalam susunan saraf Anda, sehingga tidak akan membuat kesehatan menjadi terganggu. Jadi manfaatnya juga bisa melindungi kesehatan saraf. Selanjutnya mencegah infeksi. Daun kayu putih juga baik digunakan sebagai pencegah munculnya infeksi, terutama pada luka di kulit Anda. Kegunaan daun ini sebagai obat infeksi tidak hanya menyembuhkan infeksi luar, tapi bisa masuk sampai ke dalam tubuh. Jadi, daun kayu putih ini aman digunakan baik di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Selanjutnya, mengatasi keringat yang berlebihan. Keringat yang berlebihan bisa dialami beberapa orang ketika tubuh mereka memiliki jaringan minyak yang memang lebih banyak dari orang lain. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa menggunakan daun kayu putih. Selanjutnya, antiinflamasi. Antiinflamasi adalah fungsi dari daun kayu putih sebagai pencegah radang. Nah, daun ini akan membantu tubuh Anda untuk mengatasi sejumlah peradangan, terutama pada kulit akibat perlawanan tubuh pada satu penyakit. Selain 10 manfaat pada khasiat daun kayu putih untuk kesehatan, ada lagi 8 manfaat lainnya dari daun kayu putih yang perlu Anda ketahui. Berikut ini adalah manfaatnya. Antioksidan yang alami. Jadi daun kayu putih juga antioksidan yang alami, menurunkan kandungan gas dalam usus. Jadi bisa juga dimanfaatkan untuk menurunkan kandungan gas dalam usus, seperti sakit perut, anti kanker, dan juga bisa digunakan sebagai bahan aromaterapi, mengatasi gejala demam, meredakan sakit gigi, menghangatkan suhu tubuh, dan obat flu. Jadi banyak sekali di sini manfaat dari daun kayu putih. Selanjutnya, kayu putih digunakan dengan cara diambil minyaknya dari bagian daun dan batang. Di sini kayu putih digunakan dengan cara diambil minyaknya dan diproses dengan cara penyulingan. Kayu putih tidak bisa dijadikan. Nah, di sini untuk tugas asam basanya, kayu putih tidak bisa dijadikan sebagai indikator asam dan basa karena tidak bisa memberikan warna. Jadi kayu putih di sini tidak bisa dijadikan indikator asam basa karena tidak bisa memberikan warna. Untuk daftar pustakanya di sini saya mengambil dari jurnal penelitian hutan dan konservasi alam. Juga di sini saya mengambil dari jurnal kedokteran Meditech. Saya mengambil 3 daftar pustaka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indahar Parawangsa dari kelompok 5 NIM 2106031100027. Di sini saya akan menjelaskan tumbuhan bunga kencana ungu dengan nama latin Ruelia tuberosa L. Nah, tersebut adalah gambar dari bunga kencana ungu. Selanjutnya, kingdom yakni
Plantae atau tumbuhan subkingdom yaitu Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi yaitu Spermatophyta atau menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Subkelas Asteridae, ordo Scopulariales, familia Acanthaceae, genus Ruellia, spesies Ruellia tuberosa L. Selanjutnya, Ruellia tuberosa L atau daun pletesan berasal dari Hindia Barat karena Ruellia tuberosa L dapat survive di berbagai kondisi lingkungan. Maka tanaman ini kini telah menyebar ke berbagai negara. Selanjutnya, tanaman pletesan atau kencana ungu tergolong tanaman herbal karena tidak berkayu. Memiliki ketinggian rentan 18 cm sampai 57 cm. Tanaman tumbuhan di daerah semak, di pinggir selokan atau di lahan yang tidak terawat secara berkelompok. Selanjutnya, kegunaan atau manfaat dalam kehidupan masyarakat, yakni dalam pengobatan tradisional Ruellia tuberosa L telah digunakan sebagai diuretik, antidiabetes, antipiretik, analgesik, antihipertensif, serta antidotal agen. Daun dan akar tumbuhan pletesan atau Ruellia tuberosa mengandung saponin. Saponin merupakan kelompok senyawa dalam bentuk glikosida terpenoid atau steroid. Daunnya juga mengandung polifenol dan akarnya mengandung flavonoida. Selanjutnya, ekstrak Ruellia tuberosa L dapat berperan sebagai hidrogen atau elektron donor dan bereaksi dengan radikal bebas, mengubahnya ke dalam produk yang lebih stabil sehingga mampu menghentikan reaksi rantai radikal tersebut. Aktivitas antioksidan dari Ruellia tuberosa L merupakan sumber alami fenolik antioksidan untuk antioksidan. Selanjutnya, dalam indikator asam basa, dalam menggunakan indikator dapat diasumsikan sama dengan buah kemunting, dan mungkin terjadi perbedaan hanya pada trayek pH. Kemudian, menurut Sentra Informasi Iptek tahun 2009, buah kemunting memiliki warna ungu yang disebabkan oleh senyawa antosianin. Begitu juga dengan bunga kencana ungu yang memiliki bunga berwarna ungu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa buah kemunting berpotensi sebagai indikator alami asam basa karena memberikan perubahan warna signifikan pada kondisi asam dan basa. Pada kondisi asam, ekstrak kemunting berubah menjadi merah, sedangkan pada kondisi basa berubah menjadi biru kehitaman. Selain itu juga, indikator alami buah kemunting memiliki trayek pH pada 9-11. Hal ini dikarenakan pada rentan pH tersebut larutan kemunting mengalami perubahan warna yang mencolok dari warna dasarnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Citra Indira pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa larutan indikator buah kemunting memberikan perubahan warna yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Kinanti dengan NIM 2106031100026 dari kelas kimia A akan membawakan penjelasan tentang lidah buaya. Sejarah lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera telah dipergunakan untuk banyak keperluan selama berabad-abad. Kurang lebih 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang, lidah buaya sangat dikenal khasiatnya, karena pada pelepahnya terdapat berbagai macam kandungan nutrisi. Lidah buaya diduga berasal dari kepulauan
Kanari di sebelah barat Afrika. Telah dikenal sebagai obat dan kosmetika sejak berabad-abad silam. Hal ini tercatat dalam Egyptian Book of Remedies. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa pada zaman Cleopatra, lidah buaya dimanfaatkan untuk bahan kosmetika dan pelembab kulit. Orang Yunani pada awal tahun 333 sebelum Masehi telah mengidentifikasi bahwa lidah buaya sebagai tanaman penyembuh segala penyakit. Menurut Dowling, pada tahun 1985, hanya 3 jenis lidah buaya yang dibudidayakan secara komersil di dunia, yakni Curaçao aloe atau dengan nama latin Aloe barbadensis Miller, Cape aloe atau dengan nama latin Aloe ferox Miller, dan Socotrin atau Aloe Perry Baker. Dari ketiga jenis tersebut, yang banyak dimanfaatkan adalah spesies Aloe barbadensis Miller yang ditemukan oleh Philip Miller. Sedangkan jenis yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah Aloe chinensis Baker yang berasal dari China, tetapi bukan tanaman asli Cina. Jenis ini di Indonesia sudah ditanam di Indonesia dan lebih banyak dikenal dengan nama lidah buaya, yang dideskripsikan oleh Baker pada tahun 1877. Ciri-ciri tanaman ini adalah bunga berwarna oranye, pelepah berwarna hijau muda, pelepah bagian atas agak cekung dan mempunyai total putih di pelepahnya ketika tanaman masih muda. Pada tahun 1980, tanaman lidah buaya telah dikembangkan dan dibudidayakan. Pada saat itu, sebagian masih ditanam dalam pot dan sebagian telah ditanam di kebun, bercampur dengan tanaman pepaya dan sayuran, yang belum dibudidayakan secara khusus. Pada tahun 1990, lidah buaya sedikit demi sedikit mulai dibudidayakan. Tidak lagi ditanam bercampur dengan tanaman pepaya atau sayuran, namun mulai ditanam pada lahan khusus. Kemudian pada tahun 1992, lidah buaya mulai dikenalkan kepada masyarakat luas. Pelepah lidah buaya baru dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk diolah menjadi minuman segar lidah buaya yang dijual di warung-warung yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya, table of contents dari presentasi saya. Yang pertama ada klasifikasi dari lidah buaya, yang kedua morfologi dan karakteristik, yang ketiga kandungan nutrisi dan komponen gelnya, dan yang terakhir manfaat dari lidah buaya. Klasifikasi. Lidah buaya memiliki kingdom Plantae atau tumbuhan dengan divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, dan kelas Lilieropsida berkeping satu atau monokotil dengan ordo Asparagales, famili Aspodelaceae, genus Aloe, spesies Aloe vera, dan nama binomial Aloe vera L. Brown F. Selanjutnya yang kedua adalah morfologi dan karakteristiknya. Yang pertama ada akar. Aloe vera berupa akar serabut yang pendek dan berada di permukaan tanah. Panjang akar berkisar antara 50-100 cm untuk pertumbuhannya. Tanaman menghendaki tanah yang subur dan gembur di bagian atasnya. Yang kedua ada batang. Aloe vera berbatang pendek tertutup oleh daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Melalui batang ini akan muncul tunas-tunas yang menjadi anakan. Aloe vera bertangkai panjang juga muncul dari batang melalui celah-celah atau ketiak daun. Peremajaan tanaman ini dilakukan dengan memangkas habis daun dan batangnya. Kemudian, dari sisa tunggal batang ini akan muncul tunas baru atau anakan. Yang ketiga ada daun. Aloe vera berbentuk pita dengan helainya yang memanjang agak runcing berbentuk taji, tebal, getas. Tepinya bergerigi atau berduri kecil, permukaan berbintik-bintik, panjang 15-36 cm, lebar 2-6 cm, dan daunnya berdaging tebal, tidak bertulang, berwarna hijau keabu-abuan, bersifat sukulen atau banyak mengandung air, getah atau lendir. Aloe vera dibentuk oleh epidermis tebal yang ditutup oleh kutikula di seluruh mesofil dan dapat dibedakan menjadi sel parenkim dan sel-sel berdinding tipis, membentuk parenkim atau filet. Sel-sel parenkim berisi agar mucilaginous transparan yang disebut sebagai gel aloe vera. Aloe vera tahan terhadap kekeringan karena di dalam daun banyak tersimpan cadangan air yang dapat dimanfaatkan pada waktu kekurangan air. Bentuk daun berduri lemas di pinggirnya.
Panjang daun dapat mencapai 50-75 cm dengan berat 0,5 sampai 1 kg. Yang terakhir, morfologi dari lidah buaya adalah bunga. Bunga aloe vera berwarna kuning atau kemerahan berbentuk pipa yang mengumpul keluar dari ketiak daun. Bunga berukuran kecil, tersusun dalam rangkaian berbentuk tandan dan panjangnya bisa mencapai 60-100 cm. Bunga biasanya muncul bila aloe vera ditanam di pegunungan. Karakteristik dari lidah buaya ialah lidah buaya termasuk suku Liliacea. Liliacea diperkirakan meliputi 4.000 jenis tumbuhan, terbagi dalam 240 marga, dan dikelompokkan lagi menjadi lebih kurang 12 anak suku. Daerah distribusinya meliputi seluruh dunia. Lidah buaya tersendiri mempunyai lebih dari 250 jenis tanaman. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Hal ini disebabkan karena lidah buaya dapat menutup stomata daun sampai rapat pada musim kemarau untuk menghindari kehilangan air dari daunnya. Lidah buaya juga dapat tumbuh di daerah yang beriklim dingin. Lidah buaya termasuk tanaman yang efisien dalam penggunaan air karena dari segi fisiologi tumbuhan, tanaman ini termasuk dalam jenis CAM atau Crassulence Acid Metabolism dengan sifat tahan kekeringan. Dalam kondisi gelap, terutama malam hari, stomata daun akan membuka, sehingga uap air dapat masuk. Disebabkan pada malam hari udaranya dingin, uap air tersebut berbentuk embun. Dalam stomata yang membuka pada malam hari, memberi keuntungan, yakni tidak akan terjadi penguapan air dari tubuh tanaman, sehingga air yang berada dalam tubuh daunnya dapat dipertahankan. Karenanya, tanaman mampu bertahan hidup dalam kondisi yang bagaimanapun keringnya. Yang ketiga, ada kandungan nutrisi dan komponen gel dari lidah buaya. Kandungan nutrisi lidah buaya yang dapat dalam pelepah lidah buaya antara lain adalah vitamin, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B12, Ce, kolin, inositol, folic acid. Ada mineral, yaitu kalsium, magnesium, potasium, sodium, iron, zinc, chromium. Ada enzim, yaitu amilase, katalase, selulose, karboksipeptilase, karboksilhelulase, bradikinase, dan asam amino, yaitu arginin, aspargin, aspartat, asid, analin, serin, glutamat, treonin, glycine, fenil, alanin, histidin, dan isoleucin. Kandungan komponen gel dalam lidah buaya yang telah dianalisis dalam 100 gram bahan yaitu air 99,5%, lemak 0,067%, karbohidrat 0,043%, vitamin A, vitamin C. Total padatan terlarutnya 0,49%. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah manfaat dan teknologi budaya. Manfaat dari lidah buaya pada kesehatan manusia sebagai antimikroba melawan bakteri patogen, sebagai pembersih tubuh, sebagai penstabil kadar kolesterol darah, sebagai pelindung tubuh karena memiliki kandungan antibiotik, sebagai bahan yang memperlambat penuaan dini, dan sebagai bahan anti luka bakar. Dan manfaat lidah buaya dalam indikator alami bisa digunakan sebagai indikator alami, akan tetapi tidak terdapat perubahan dan perbedaan warna-warna yang mencolok dari indikator-indikator alam ini ketika ditetesi larutan asam dan basa. Jadi, lidah buaya termasuk bukan indikator alam yang baik. Dan ini adalah teknologi dari lidah buaya. Dahulu, lahan gambut identik dengan lahan bermasalah. Namun, sekarang di Indonesia, lahan gambut sudah dijadikan lahan yang produktif. Namun hal tersebut awalnya tidak mudah sebab tanpa diberikan perlakuan yang khusus, maka lahan tersebut tidak akan mempunyai hasil yang memadai. Untuk hal tersebut, maka diperlukan teknologi yang di antara lain lahan harus dibersihkan dari gulma, sisa kayu, dan tunggal, kemudian untuk dibakar. Abu hasil pembakaran dipergunakan untuk menaikkan pH. Di samping itu dibuat saluran air atau drainase. Setelah lahan tersebut bersih dan tidak terdapat genangan air yang mengakibatkan lahan menjadi sangat basah, lalu dicangkul dalam kedalaman 20 cm. Kemudian lahan dibiarkan selama 7-10 hari. Setelah itu proses pemberian abu. Berikutnya tanah dicangkul supaya menjadi gembur.
Langkah selanjutnya membuat lubang tanam dan penanaman dengan jarak tanam 80 kali 150 cm, disertai pemberian campuran pupuk urea atau NPK atau KCL. Pupuk kandang dan abu dengan perbandingan urea atau NPK 20 gram per tanaman, abu 500 gram per tanaman, dan pupuk kandang 500 gram per tanaman. Setelah tahapan persiapan lahan dan penanaman selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah perawatan atau pemeliharaan tanaman dengan cara membersihkan gulma pengganggu tanaman dan memotong daun pelepah yang rusak. Pemupukan lanjutan dapat dilakukan setelah tanaman berumur 3 bulan, terhitung dari saat tanam dengan dosis yang sama. Setelah pemupukan lanjutan pertama selesai, kemudian sedikit demi sedikit tanah yang di samping kiri dan kanan tanaman dinaikkan untuk menimbun pupuk supaya tidak menguap terkena sinar matahari atau larut terkena hujan. Di samping itu, fungsinya adalah membentuk buludan atau bedengan. Selanjutnya, setiap 3 bulan sekali perlu diberikan pemupukan lanjutan lagi sampai panen. Pada pemupukan lanjutan ketiga, pupuk urea tidak diberikan lagi dan diganti dengan NPK atau KCL dengan dosis yang sama, bahkan bisa ditambah hingga 30 gram per tanaman. Sementara untuk perlakuan abu dan pupuk kandang tetap diberikan seperti biasa. Panen tanaman lidah buaya dapat dilakukan setelah pelepah mencapai kisaran 0,75 sampai 1 kg per pelepah, atau tanaman telah berumur 10 sampai 12 bulan. Panen dapat dilakukan lebih awal dari perkiraan semula apabila bibit yang ditanam lebih besar ukurannya dari ketentuan yang dibutuhkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang mengenai lidah buaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mijin Sulaiman dengan NIM 210603110028. Kali ini saya ingin membahas tentang tanaman yang ada di UIN. Dan salah satunya yaitu daun ungu, atau disebut dengan nama latinnya itu Graptophyllum pictum. Tanaman daun ungu atau Graptophyllum pictum L-Grif merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang banyak dibudidayakan di India dan Malaysia. Namun, masih belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Daun ungu atau Graptophyllum pictum L-Grif merupakan salah satu tanaman obat yang banyak khasiat. Namun, belum banyak dikenal oleh masyarakat. Tanaman daun ungu atau Graptophyllum pictum L-Grif di Indonesia dapat ditemukan sebagai tanaman liar, tanaman pagar, ataupun tanaman hias. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1.250 meter di atas al 2014. Daun ungu adalah tumbuhan perdu yang tegak. Tingginya adalah 1,5 sampai 8 meter, batangnya termasuk batang berkayu, beruas, permukaannya licin dengan warna ungu kehijauan. Daunnya tunggal, bertangkai pendek, bentuknya bulat, pertulangannya menyirip, permukaan atasnya mengkilap, dan tepinya rata. Bunganya majemuk, keluar di ujung batang dengan rangkaian tandan yang berwarna keunguan dengan panjang 3-12 cm. Buahnya berbentuk kotak yang lonjong, berwarna ungu kecoklatan. Bijinya bulat dan putih, dan berkulit tebal. Akarnya berjenis tunggal dan berwarna coklat muda. Spesies ini aslinya berasal dari Papua Nugini dan Polinesia. Kemudian diperkenalkan ke Indochina, Semenanjung Malaya, Filipina, dan Indonesia. Tanaman daun ungu memiliki karakteristik yang khas, yaitu warna daunnya ungu tua jika tumbuh di bawah intensitas sinar matahari penuh, dan ungu kemerahan jika ditanam di tempat yang sedikit mendapatkan sinar matahari.
Tanaman daun ungu tingginya mencapai 2 meter lebih. Mudah dijumpai di pinggir jalan dan ditanam sekitar halaman rumah. Umumnya, tanaman daun ungu digunakan sebagai tanaman hias dan obat penyembuh luka. Dikutip dari Andriani dan kawan-kawan 2015. Selain itu pula, ia tumbuh di tempat yang lembab dan hangat. Kemudian ada manfaat daun ungu. Manfaat daun ungu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk pemakaian luar. Untuk pemakaian luar contohnya itu seperti menyembuhkan kulit, borok, bisul, dan bengkak karena terpukul. Kemudian untuk pemakaian dalam contohnya itu dan hepatitis. Selain itu, tumbuhan ini dapat menurunkan gula darah. Spesies ini berpotensi sebagai anti diabetes dan lebih berkualitas, lebih baik dibandingkan dengan metformin atau obat standar anti diabetes. Namun, percobaan menunjukkan daun ungu menyebabkan kematian hewan yang diperjumpakan. Contohnya seperti tikus albino Swiss. Sehingga diperlukan studi tentang toksisitas jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.